Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian, dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bersemangat, dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung, selamat datang di channel Fakta Fit. Di sini, kami berkomitmen untuk menyajikan berbagai informasi penting tentang kesehatan dan kualitas hidup, khususnya bagi Anda yang telah memasuki usia emas. Kami akan membahas tips-tips praktis dan mudah diterapkan agar Bapak dan Ibu bisa menjalani hari-hari dengan lebih optimal dan penuh vitalitas. Saya masih ingat betul sebuah kisah yang menjadi inspirasi kami membuat video ini, yaitu pertemuan saya dengan Pak Herman. Beliau adalah seorang pensiunan guru SMP yang kini berusia 68 tahun. Ketika datang untuk konsultasi, Pak Herman tampak mudah lelah, kurang fokus, dan sering mengeluh sendi kaku. Kondisi fisiknya seolah menurun drastis. Yang menarik, secara medis, hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa beliau dalam kondisi baik-baik saja. Tidak ada penyakit serius yang terdeteksi. Awalnya, kami mengira mungkin ini hanyalah gejala penuaan biasa yang memang lumrah terjadi. Tapi setelah kami berdiskusi panjang, menggali lebih dalam tentang rutinitas harian beliau, ternyata ada satu hal mendasar yang selama ini beliau lupakan, bahkan cenderung diabaikan, yaitu menjaga rutinitas harian yang sehat dan konsisten. Ini bukan soal pengobatan, melainkan soal gaya hidup yang menjadi fondasi kesehatan sejati. Dan kunci-kunci penting ini akan kami bagikan secara detail di video kali ini, yang kami yakini akan sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kunci utama untuk menjaga kesehatan dan vitalitas di usia 60 plus ternyata bukan pada perawatan mahal, suplemen yang tak terhitung jumlahnya, atau intervensi medis yang rumit. Justru, hal tersebut terletak pada pola hidup yang baik, teratur, dan penuh kesadaran. Ini adalah pondasi yang seringkali diabaikan oleh banyak orang, terutama setelah memasuki masa purna tugas, atau ketika merasakan tubuh mulai melemah dan energi berkurang. Padahal, dengan pola hidup yang benar, kita bisa secara signifikan memperlambat proses penuaan, meningkatkan kualitas hidup, dan bahkan mengoptimalkan fungsi kognitif kita. Bayangkan, dengan kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, Bapak dan Ibu bisa tetap aktif, bersemangat, dan memiliki pikiran yang jernih. Pola hidup yang teratur ini mencakup berbagai aspek, mulai dari aktivitas fisik yang tepat, nutrisi, seimbang, hingga kesehatan mental, emosional, dan spiritual. Ini bukan tentang melakukan hal-hal yang berat atau ekstrim, yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi tubuh kita. Sebaliknya, ini adalah tentang membangun kebiasaan positif sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, yang pada akhirnya akan membentuk gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Mari kita luruskan pandangan bahwa penuaan itu identik dengan penurunan drastis, keterbatasan, atau bahkan penyakit. Dengan langkah-langkah yang tepat, didukung niat dan konsistensi, usia senja justru bisa menjadi waktu yang penuh berkah dan kesempatan untuk menikmati hidup dengan lebih bermakna. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang akan mengubah perspektif kesehatan Anda, kami ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Ini akan membantu kami memahami siapa saja yang terhubung dengan kami. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Fakta Fit agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang selalu berupaya menyajikan konten bermanfaat. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Pertama, bergerak aktif. Setiap pagi mengawali hari dengan bergerak aktif setiap pagi adalah langkah pertama yang krusial bagi Bapak dan Ibu yang sudah menginjak usia 60 tahun atau lebih. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa di usia ini, tubuh harus banyak beristirahat dan membatasi gerakan. Pemahaman ini sangatlah kurang tepat, bahkan bisa kontraproduktif terhadap kesehatan Anda.
Tubuh kita, bahkan di usia senja sekalipun, dirancang untuk bergerak. Dengan bergerak secara teratur, sendi-sendi akan tetap lentur dan tidak mudah kaku, otot-otot akan tetap kuat, dan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk otak, akan menjadi lebih lancar. Manfaat dari gerak pagi ini sangatlah banyak dan saling berkaitan menciptakan efek domino positif bagi kesehatan Anda. Pertama, aktivitas fisik di pagi hari secara signifikan membantu meningkatkan energi dan vitalitas kita sepanjang hari. Setelah semalaman beristirahat dan tidur panjang, tubuh kita cenderung terasa kaku dan lesu di pagi hari. Dengan sedikit peregangan, jalan kaki ringan, atau senam sederhana, aliran darah ke seluruh tubuh akan meningkat. Darah membawa oksigen dan nutrisi esensial ke setiap sel, membuat kita merasa lebih segar, lebih terjaga, dan siap menghadapi berbagai aktivitas sehari-hari, dari menyiapkan sarapan hingga menjalani hobi. Kedua, gerak pagi yang teratur dapat secara efektif menguatkan tulang dan otot, yang sangat penting untuk mencegah risiko jatuh yang berbahaya di usia senja. Di usia 60+, kepadatan tulang cenderung menurun, kondisi yang disebut osteopenia atau osteoporosis, dan massa otot juga berkurang, dikenal sebagai sarkopenia. Olahraga ringan seperti jalan kaki cepat di sekitar komplek, senam lansia yang bisa diikuti dari video tutorial, atau tai chi yang berfokus pada keseimbangan dapat membantu mempertahankan kekuatan otot dan kepadatan tulang. Ini menjadikan tubuh lebih stabil, seimbang, dan tangguh, sehingga Bapak dan Ibu akan merasa lebih percaya diri saat bergerak dan beraktivitas. Ketiga, beraktivitas di pagi hari, terutama dengan paparan sinar matahari pagi yang lembut, membantu tubuh kita memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin D ini esensial bukan hanya untuk kesehatan tulang dan penyerapan kalsium, tetapi juga untuk fungsi sistem kekebalan tubuh yang optimal. Kekebalan tubuh yang kuat sangat penting agar Bapak dan Ibu tidak mudah sakit, sehingga bisa terus menjalani rutinitas dengan nyaman. Sinar matahari pagi juga terbukti efektif dalam mengatur ritme sirkadian kita, membantu tubuh membedakan antara waktu aktif dan waktu istirahat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas tidur di malam. Hari keempat, gerak pagi juga berdampak sangat positif pada kesehatan mental dan emosional. Aktivitas fisik melepaskan endorfin, yaitu hormon yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan, karena bertindak sebagai pereda nyeri alami dan peningkat suasana hati. Ini bisa secara signifikan mengurangi stres, kecemasan, dan bahkan membantu mengatasi gejala depresi yang mungkin muncul di usia senja akibat perubahan hidup, rasa kesepian, atau kehilangan orang terdekat. Pikiran yang tenang, hati yang bahagia, dan mental yang stabil adalah modal utama untuk menikmati hari-hari dan menjalani hidup dengan penuh sukacita. Kelima, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki masalah tidur, bergerak aktif di pagi hari dapat secara drastis meningkatkan kualitas tidur di malam hari. Tubuh yang aktif di siang hari cenderung lebih mudah terlelap di malam hari, sehingga istirahat pun menjadi lebih berkualitas, lebih nyenyak, dan lebih restoratif. Tidur yang cukup dan berkualitas adalah pilar penting untuk menjaga fungsi kognitif, memori, dan kemampuan belajar kita, memungkinkan otak untuk memproses informasi dan mengkonsolidasikan ingatan dengan lebih baik. Oleh karena itu, kami sangat mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mulai membiasakan diri bergerak aktif setiap pagi. Tidak perlu yang berat atau membutuhkan peralatan khusus yang mahal. Cukup jalan kaki ringan di sekitar rumah atau taman, melakukan peregangan sederhana yang bisa dilakukan di kursi, atau mengikuti senam lansia yang banyak tersedia panduannya secara online. Lakukan secara perlahan, sesuaikan dengan kemampuan dan kondisi tubuh Anda saat ini, dan tingkatkan intensitasnya secara bertahap seiring waktu. Mulailah dengan 10-15 menit setiap hari dan rasakan sendiri perbedaannya
dalam beberapa minggu atau bulan. Ingat Bapak dan Ibu, konsistensi adalah kuncinya. Jangan menunggu termotivasi untuk bergerak. Mulailah bergerak, dan motivasi itu akan datang menyusul. Kedua, sarapan dengan gizi seimbang setelah bergerak aktif di pagi hari dan membersihkan diri. Langkah penting selanjutnya yang tidak boleh diabaikan adalah sarapan dengan gizi seimbang. Seringkali, di usia 60+, nafsu makan bisa menurun atau ada kecenderungan untuk melewatkan sarapan karena merasa tidak lapar, terburu-buru, atau merasa tidak penting. Padahal, sarapan adalah bahan bakar pertama dan paling penting bagi tubuh kita setelah semalaman berpuasa, tidur. Melewatkan sarapan atau mengonsumsi sarapan yang tidak bergizi dapat berdampak buruk pada tingkat energi, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan sepanjang hari. Manfaat sarapan dengan gizi seimbang sangatlah vital dan multifaset, mempengaruhi hampir setiap aspek kesehatan kita. Pertama, sarapan memberikan energi yang dibutuhkan untuk memulai hari dengan optimal. Tanpa asupan energi yang cukup di pagi hari, tubuh akan terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan cepat merasa lapar, sehingga cenderung makan berlebihan di waktu makan berikutnya. Otak kita, khususnya, sangat bergantung pada pasokan glukosa yang stabil dan berkelanjutan untuk berfungsi optimal, terutama saat kita harus fokus dan berpikir jernih. Sarapan yang baik akan memastikan pasokan glukosa ini terpenuhi, menjaga kinerja kognitif Anda. Kedua, sarapan yang sehat dan seimbang dapat secara efektif menjaga kadar gula darah tetap stabil. Dengan mengonsumsi makanan yang kaya serat, seperti karbohidrat kompleks dan protein di pagi hari, kita bisa menghindari lonjakan dan penurunan gula darah drastis yang bisa menyebabkan kelelahan mendadak, pusing, gemetar, atau bahkan memicu risiko resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Stabilitas gula darah sangat penting untuk menjaga fokus, mood yang baik, dan mencegah brain fog atau kabut otak yang membuat sulit berpikir jernih dan mengambil keputusan. Ketiga, sarapan juga merupakan kesempatan emas untuk memasukkan nutrisi penting ke dalam tubuh, seperti berbagai vitamin, mineral, serat, dan protein. Misalnya, semangkuk oatmeal dengan potongan buah-buahan segar dan sedikit kacang-kacangan menyediakan serat yang baik untuk pencernaan, vitamin, dan antioksidan dari buah, serta protein dari kacang yang membantu menjaga massa otot. Semua nutrisi ini esensial untuk menjaga fungsi organ tubuh, memperkuat sistem kekebalan, dan mendukung berbagai proses metabolisme yang vital bagi kehidupan. Keempat, kebiasaan sarapan yang teratur dapat membantu mengontrol dan menjaga berat badan yang sehat. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sarapan cenderung memiliki pola makan yang lebih teratur sepanjang hari, tidak cenderung ngemil sembarangan antara waktu makan, dan cenderung tidak makan berlebihan di waktu makan berikutnya. Menjaga berat badan ideal sangat penting di usia senja untuk mengurangi beban pada sendi, mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, dan stroke, serta meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup secara keseluruhan. Kelima, sarapan yang berkualitas juga secara langsung mendukung fungsi kognitif Anda. Otak kita adalah organ yang haus energi dan nutrisi. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks, misalnya dari roti gandum, nasi merah, atau ubi, protein dari telur, ikan, tahu, tempe, dan lemak sehat dari alpukat atau minyak zaitun akan membantu meningkatkan daya ingat, konsentrasi, kemampuan, memecahkan masalah, dan kecepatan berpikir. Ini adalah investasi penting untuk menjaga ketajaman mental di usia emas. Oleh karena itu, kami sangat menganjurkan Bapak dan Ibu untuk tidak pernah melewatkan sarapan dengan gizi seimbang. Pilihlah makanan yang kaya serat seperti roti gandum utuh, oatmeal, sereal tanpa gula tambahan, atau bubur kacang hijau
tanpa santan. Tambahkan sumber protein dari telur rebus, telur dadar, tahu, tempe, atau ikan. Jangan lupakan buah-buahan segar untuk vitamin dan mineral, seperti pisang, pepaya, jeruk, atau apel. Usahakan sarapan dalam waktu 1 jam setelah bangun tidur untuk mengoptimalkan metabolisme tubuh. Jadikan sarapan sebagai ritual penting yang tidak bisa ditawar dalam rutinitas harian Anda. Sudahkah Bapak dan Ibu sarapan pagi ini? Sarapan apa yang menjadi favorit Anda? Dan mengapa? Bagikan di kolom komentar. Ya, kami ingin tahu kebiasaan sehat Anda. Ketiga, menjaga waktu tidur yang konsisten di usia 60+. Banyak dari kita mungkin mulai mengalami perubahan pola tidur. Sulit tidur di malam hari, sering terbangun di tengah malam, atau merasa tidak segar setelah bangun tidur, meskipun sudah berbaring cukup lama. Namun, perlu ditekankan bahwa menjaga waktu tidur yang konsisten dan berkualitas adalah salah satu pilar kesehatan yang paling fundamental, namun seringkali diabaikan. Kualitas dan kuantitas tidur yang cukup dan teratur sangat krusial untuk regenerasi sel, fungsi otak yang optimal, dan pemulihan tubuh secara menyeluruh dari aktivitas seharian. Manfaat dari tidur yang konsisten sangatlah vital dan berdampak luas pada hampir setiap sistem dalam tubuh kita. Pertama, tidur yang cukup dan berkualitas memungkinkan tubuh kita untuk meregenerasi sel-sel yang rusak dan melakukan perbaikan penting. Selama kita tidur, tubuh melakukan berbagai proses perbaikan dan pemulihan, mulai dari tingkat seluler hingga organ-organ vital. Ini termasuk perbaikan otot, jaringan, produksi hormon-hormon penting seperti hormon pertumbuhan, dan detoksifikasi alami. Tanpa tidur yang cukup, tubuh akan cepat lelah, proses penyembuhan melambat, dan kita menjadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Kedua, tidur yang konsisten secara langsung mendukung fungsi kognitif secara optimal. Otak kita tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat tidur. Justru, selama tidur, otak melakukan tugas-tugas kritis, seperti memproses informasi yang diterima sepanjang hari, mengkonsolidasikan ingatan jangka pendek menjadi ingatan jangka panjang, dan membersihkan racun-racun metabolik yang menumpuk selama kita terjaga. Tidur yang berkualitas adalah kunci untuk memperkuat daya ingat, mencegah lupa, dan meningkatkan kemampuan belajar serta fokus kita di siang hari. Ketiga, tidur yang cukup dapat secara signifikan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Penelitian ilmiah secara konsisten menunjukkan bahwa kurang tidur kronis dapat melemahkan respons imun tubuh, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi seperti flu, pilek, atau bahkan penyakit yang lebih serius. Dengan tidur yang teratur dan berkualitas, tubuh akan lebih kuat melawan patogen, mempercepat proses penyembuhan, dan menjaga kesehatan secara keseluruhan, sehingga Anda bisa tetap aktif dan produktif. Keempat, kesehatan emosional dan mental kita sangat bergantung pada kualitas tidur. Kurang tidur dapat menyebabkan suasana hati yang buruk, mudah tersinggung, iritabilitas, peningkatan kecemasan, dan bahkan memperburuk gejala depresi. Tidur yang cukup membantu menstabilkan emosi, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan rasa sejahtera serta ketenangan batin. Ini akan membantu Anda menghadapi hari-hari dengan pikiran positif dan hati yang tenang. Kelima, tidur yang konsisten membantu mengatur hormon-hormon penting dalam tubuh, termasuk hormon nafsu makan, grelin, dan leptin, dan hormon yang mengatur metabolisme seperti insulin. Keseimbangan hormon ini sangat penting untuk menjaga berat badan yang sehat, mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung, serta mempertahankan vitalitas dan energi sepanjang hari. Jadi, bagaimana cara menjaga waktu tidur yang konsisten di usia 60+? Usahakan untuk tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Konsistensi ini akan membantu melatih jam biologis tubuh Anda.
Ciptakan rutinitas tidur yang menenangkan sebelum tidur, seperti membaca buku ringan, mendengarkan musik relaksasi, atau melakukan meditasi ringan. Pastikan kamar tidur Anda gelap, tenang, dan sejuk. Hindari kafein dan makanan berat menjelang tidur. Jika Anda masih kesulitan, cobalah tips ini. Sebelum tidur, lakukan peregangan ringan atau hirup aromaterapi menenangkan seperti lavender. Ini bisa menenangkan pikiran dan membantu Anda terlelap lebih cepat dengan hati yang tentram. Sudahkah Anda mencoba cara ini? Atau adakah tips tidur lain yang ingin Anda bagikan kepada sesama penonton Fakta Fit? Tulis di kolom komentar ya. Keempat, menjaga hubungan sosial dan spiritual di usia 60 plus mungkin ada kecenderungan untuk mengurangi interaksi sosial dan lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Namun, perlu kami tegaskan bahwa menjaga hubungan sosial dan spiritual yang kuat adalah komponen krusial untuk kesehatan fisik dan mental yang seringkali diabaikan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, dan koneksi dengan orang lain serta hubungan dengan Sang Pencipta memberikan makna, tujuan, dan dukungan yang tak ternilai dalam hidup kita. Manfaat dari menjaga hubungan sosial sangat banyak dan saling melengkapi. Pertama, interaksi sosial secara signifikan dapat mengurangi risiko depresi dan kecemasan. Berbicara dengan teman, keluarga, atau sesama komunitas dapat memberikan dukungan emosional, mengurangi perasaan kesepian, dan meningkatkan suasana hati. Merasa terhubung dan memiliki tempat di tengah masyarakat dapat menjadi penangkal ampuh terhadap berbagai masalah kesehatan mental di usia senja. Kedua, tetap terhubung secara sosial dapat mempertajam fungsi kognitif Anda. Berdiskusi, bertukar, pikiran, bercerita, atau bahkan sekadar mengobrol dapat menstimulasi otak dan menjaga daya ingat tetap aktif. Studi menunjukkan bahwa orang dewasa yang aktif bersosialisasi cenderung memiliki risiko penurunan kognitif dan demensia yang lebih rendah. Interaksi sosial memaksa otak untuk bekerja, memproses informasi, dan merespons, yang semuanya baik untuk kesehatan otak. Ketiga, memiliki jaringan sosial yang kuat dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Merasa dicintai, dihargai, dan menjadi bagian dari komunitas dapat memberikan rasa tujuan dan kebahagiaan yang mendalam. Ini juga menciptakan sistem dukungan yang penting saat kita membutuhkan bantuan, saran, atau sekadar teman untuk berbagi cerita dan pengalaman hidup. Dukungan sosial adalah jaring pengaman emosional yang sangat berharga. Selain hubungan sosial, menjaga hubungan spiritual juga tak kalah penting dan memiliki dampak mendalam bagi kesehatan jiwa dan raga. Bagi banyak dari kita, ini berarti senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinan masing-masing. Manfaat spiritualitas sangat besar. Pertama, spiritualitas memberikan ketenangan batin dan kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup. Keyakinan pada kekuatan yang lebih besar dan rencana ilahi dapat membantu kita menerima segala keadaan dengan lapang dada, mengurangi beban pikiran, dan meningkatkan resiliensi. Kedua, ibadah, meditasi, atau zikir secara teratur dapat mengurangi stres dan meningkatkan kedamaian hati. Saat hati tenang, tubuh pun ikut rileks, yang berdampak positif pada tekanan darah, denyut jantung, dan sistem kekebalan tubuh. Ini adalah obat alami yang tak ternilai harganya untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Ketiga, spiritualitas dapat memberikan makna dan tujuan hidup. Merasakan kedekatan dengan Tuhan, memahami bahwa hidup kita adalah bagian dari rencananya, dan berusaha melakukan yang terbaik untuk mendapatkan ridha-Nya, akan mengisi hari-hari dengan semangat, optimisme, dan kebaikan. Ini memberikan arah dan motivasi untuk menjalani hidup dengan penuh syukur dan kebahagiaan. Kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk lebih aktif dalam menjaga hubungan sosial dan spiritual.
Ikut serta dalam kegiatan komunitas, bergabung dengan klub atau organisasi yang sesuai minat Anda, atau bahkan sekadar mengobrol dengan tetangga dan kerabat. Untuk spiritualitas, tingkatkan kualitas ibadah Anda, perbanyak doa, dan luangkan waktu untuk merenung. Bapak dan Ibu yang sudah berusia 60 plus, aktivitas sosial atau spiritual apa yang paling Anda nikmati dan rasakan manfaatnya bagi kesehatan Anda? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita saling berbagi inspirasi dan motivasi di channel Fakta Fit ini. Kelima, menjaga asupan cairan dan makanan alami. Faktor kelima yang sering terlupakan namun sangat krusial di usia 60 plus adalah menjaga asupan cairan yang cukup dan mengonsumsi makanan alami. Di usia ini, tubuh cenderung lebih cepat mengalami dehidrasi karena sensasi haus yang menurun dan kebutuhan nutrisi mikro menjadi lebih spesifik. Mengonsumsi makanan olahan atau minuman manis secara berlebihan bisa berdampak sangat negatif pada kesehatan jangka panjang dan memicu berbagai penyakit degeneratif. Urgensi menjaga asupan cairan sangat tinggi. Pertama, air adalah komponen utama tubuh kita. Sekitar 60-70% berat badan kita adalah air. Setiap sel, jaringan, dan organ memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Dehidrasi, bahkan yang ringan, dapat menyebabkan kelelahan, pusing, sakit kepala, kram otot, dan bahkan kebingungan atau penurunan fungsi kognitif. Bagi Anda yang ingin menjaga ketajaman pikiran, hidrasi yang cukup adalah kuncinya. Kedua, air membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Di usia senja, masalah pencernaan seringkali menjadi keluhan umum. Asupan cairan yang cukup akan membuat feses lebih lunak dan mudah dikeluarkan, serta membantu tubuh menyerap nutrisi dari makanan dengan lebih efisien. Air juga berperan penting dalam proses detoksifikasi tubuh, membantu ginjal menyaring limbah. Ketiga, air penting untuk mengatur suhu tubuh dan melumasi sendi. Di iklim tropis seperti Indonesia, tubuh kita rentan terhadap dehidrasi karena penguapan cairan melalui keringat. Air membantu mendinginkan tubuh dan mencegah overheating. Selain itu, air juga menjadi pelumas bagi sendi-sendi, mengurangi gesekan antar tulang rawan dan meminimalkan rasa kaku, serta nyeri pada persendian. Sementara itu, makanan alami adalah pondasi nutrisi yang tak tergantikan. Pertama, makanan alami seperti buah-buahan segar, sayuran hijau, biji-bijian utuh, dan sumber protein tanpa lemak kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang sangat dibutuhkan tubuh. Antioksidan sangat penting untuk melawan radikal bebas yang dapat merusak sel, mempercepat penuaan, dan memicu berbagai penyakit kronis. Kedua, makanan alami cenderung rendah gula tambahan, garam berlebih, dan lemak tidak sehat yang banyak ditemukan. Dalam makanan olahan, konsumsi berlebihan zat-zat ini dapat secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, stroke, dan peradangan kronis. Menjaga pola makan berbasis makanan alami adalah investasi jangka panjang yang paling efektif untuk kesehatan di usia senja. Ketiga, serat yang tinggi dalam makanan alami membantu mengontrol kadar gula darah, menjaga kesehatan mikrobioma usus, bakteri baik dalam usus, dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Ini membantu dalam menjaga berat badan yang sehat, mencegah lonjakan energi yang tidak diinginkan, dan mendukung sistem pencernaan yang lancar. Bagaimana takaran yang aman untuk semua lansia? Umumnya, disarankan untuk mengonsumsi minimal 8 gelas air putih, sekitar 2 liter, setiap hari. Namun ini bisa disesuaikan dengan aktivitas fisik, kondisi cuaca, dan kondisi kesehatan individu. Untuk makanan, fokuslah pada makanan utuh yang minim proses atau diolah seminimal mungkin. Perbanyak sayuran hijau gelap,
buah-buahan berwarna-warni, sumber protein dari ikan, kaya omega-3, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, serta biji-bijian utuh seperti beras merah, roti gandum, atau oat. Kurangi makanan yang digoreng dan perbanyak yang direbus, dikukus, atau dipanggang. Pastikan porsi makan tidak berlebihan, namun tetap memenuhi kebutuhan gizi harian Anda. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menjadikan air putih sebagai minuman utama Anda dan memilih makanan yang tumbuh dari bumi, bukan yang dibuat di pabrik. Mari kita coba secara interaktif. Makanan alami apa yang paling Anda sukai dan sering Anda konsumsi? Dan apakah Anda sudah cukup minum air putih hari ini? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita saling mengingatkan untuk hidup lebih sehat. Solusi dan saran tambahan untuk kesehatan. Optimal sebagai tambahan, perlu diingat bahwa untuk semua saran terkait makanan dan nutrisi, khususnya jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu, seperti diabetes, penyakit ginjal, atau alergi, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter Anda. Mereka dapat memberikan saran tentang takaran yang aman dan menu yang tepat untuk semua lansia, sesuai dengan kondisi individu Anda. Namun secara umum, prinsipnya adalah pilih sumber protein yang mudah dicerna seperti ikan, telur, tahu, dan tempe. Kurangi makanan tinggi lemak jenuh, makanan yang digoreng dalam minyak banyak, dan perbanyak konsumsi makanan yang diolah dengan direbus, dikukus, atau dipanggang. Perhatikan juga porsi makan Anda agar tidak berlebihan, namun tetap memastikan kebutuhan gizi harian terpenuhi. Ingat, makan bukan hanya untuk kenyang, tapi untuk menyehatkan tubuh. Rangkuman penting untuk kesehatan Anda. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menjaga kesehatan optimal di usia 60 tahun ke atas, ada 5 pilar penting yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bergerak aktif setiap pagi. Ini bukan sekadar olahraga, melainkan investasi untuk kelenturan sendi, kekuatan otot, peningkatan energi, dan ketajaman pikiran Anda. Awalilah hari dengan gerakan yang membuat tubuh bersemangat. Kedua, sarapan dengan gizi seimbang. Jadikan sarapan sebagai bahan bakar utama bagi tubuh dan otak Anda. Ini akan menjaga konsentrasi, menstabilkan gula darah, dan memberikan energi yang stabil untuk beraktivitas sepanjang hari. Jangan pernah lewatkan sarapan. Ketiga, menjaga waktu, tidur yang konsisten dan berkualitas. Tidur yang cukup adalah proses pemulihan bagi sel tubuh, penguatan ingatan, dan penstabil emosi. Kualitas tidur Anda di malam hari akan menentukan produktivitas dan suasana hati Anda di siang hari. Keempat, menjaga hubungan sosial dan spiritual yang kuat. Tetap terhubung dengan sesama manusia dan dengan Tuhan adalah kunci untuk mengurangi stres, menstimulasi otak, dan mendapatkan kedamaian batin serta makna hidup yang mendalam. Jangan mengisolasi diri. Terakhir, kelima, menjaga asupan cairan yang cukup dan mengonsumsi makanan alami. Pastikan tubuh mendapatkan nutrisi penting dan tetap terhidrasi dengan baik. Hindari makanan olahan dan fokus pada yang alami untuk menjaga vitalitas dan mencegah penyakit kronis. Bagaimana Ibu dan Bapak sekalian? Apakah Anda sudah menerapkan kelima poin ini dalam kehidupan sehari-hari? Atau ada salah satu yang paling menantang bagi Anda untuk diterapkan secara konsisten? Ingatlah, ini bukan tentang kesempurnaan atau melakukan semuanya sekaligus, tapi tentang konsistensi, komitmen, dan kemauan untuk berinvestasi pada diri sendiri. Ayo, kita hindari kebiasaan buruk yang dapat mengancam kesehatan di usia senja, seperti bermalas-malasan dan kurang bergerak, sering mengonsumsi makanan cepat saji atau minuman manis, serta kurang berinteraksi sosial. Mari kita ganti dengan kebiasaan yang lebih sehat dan bermanfaat. Setiap langkah kecil menuju kebiasaan sehat adalah investasi besar untuk masa depan Anda.
Terakhir, kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mengajak teman-teman lansia Anda, bukan atau siapapun yang Anda sayangi untuk menonton video ini. Bagikan informasi yang sangat bermanfaat ini, karena kami percaya bahwa kesehatan adalah harta yang paling berharga. Mari kita bersama-sama menuju usia senja yang sehat, bahagia, dan penuh berkah. Jangan lupa untuk terus menjaga semangat dan optimisme dalam menjalani hari. Sampai jumpa di video Fakta Fit selanjutnya.